Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini kita bisa sama-sama datang beribadah. Gak ngantuk semuanya ya, semangat semua memuji Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang bergerak laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Baik saudara, ini salah satu pujian favorit dari kakaknya Om Jerry. Saat dia lemah, dia ingat pujian ini. Dia ingat Tuhan yang ajaib, yang dapat membelah laut, yang dapat menghentikan badai. Dia juga yang sanggup menyembuhkan. Pagi hari ini dia juga Tuhan yang berkuasa menolong kita semua. Kita menyanyikan kembali pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang menggelar laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang mengalir laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang mengalir laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, membelah laut yang terdekat padanya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Engkau Allahku yang dahsyat, Allahku yang berkuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau tutup bungkus ibadah kami Tuhan. Engkau jamah juga para pelayan-Mu Tuhan. Dari WL Singer, pemain musik, tamborin, LCD. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan hari ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Saya akan bacakan di Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh salaman, beri salam kiri kanan. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat, masih kuat bangkit berdiri? Amin. Kita angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Stop dulu coba. Bapak Ibu Saudara, coba ya pas haleluya amin. Waduh kalah ya kaum prianya ya. Ya sudah kalau gitu sebelah kiri sama kanan aja ya. Sebelah sini haleluya, sebelah sini amin. Kencang-kencangan ya. Semangat semuanya. Oke. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang semangat semuanya. Haleluya. Oke.
Harusnya kalau kita ibadah pagi lebih semangat lagi ya. Masih seger, baterainya masih full. Jadi kita mau lebih semangat lagi. Kita angkat pujian Allah Sanggup. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala Yesus, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bayangkan pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Bangkit berdiri semuanya. Kita mau lebih semangat lagi. Haleluya. menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja Mulia Yesus. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Yesus yang ajaib, amin. Kemana kita pergi kalau kita dalam masalah, dalam kesulitan? Hanya Yesus tempat kita berseru. Kita mau siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kami hanya mau berseru kepada-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan pertolongan kami, Yesus. Menolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu.
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu kuasa-Mu, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kami berseru Tuhan, hanya kepadamu kami menyembah Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau beri kesempatan kami pada pagi hari ini untuk berkumpul di tempat ini, memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah segala pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Yesus, bisa melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau sucikan hati kami Tuhan, dan pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, terlebih ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Yesus, layakkan kami untuk menghadap Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah segala firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami bisa kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mengasihi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, semakin hari semakin lebih lagi. Berkati dalam pelayanan, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam setiap apa yang dikerjakan. Berkati dengan damai sukacita yang melimpah datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cek. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu selamat pagi. Ada haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita yakin Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Kalau Kamis kemarin saya memberitakan tema yaitu mengenai apa? Apa? Masih ingat? Kamis kemarin ada yang ikut ibadah, yaitu apa? Perkataan yang membangun. Hari ini kita lanjutkan masih dengan perkataan, tetapi kita masuk di dalam yang lebih luar biasa lagi, yaitu kuasa perkataan. Ya. Mari kita semua buka di dalam Alkitab kita, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Kita buka Alkitab kita, 1 Petrus 3. Ayat yang ke-10. Kalau sudah, saya ajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Sudah semua katakan haleluya. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Silakan duduk. Judulnya di sini adalah kasih dan damai, ya perikop ini. Ditulis oleh siapa? Itu ada namanya Petrus. Petrus itu siapa? Murid Yesus. Murid Yesus yang jenis apa dia? Kalem, melankolis atau meledak-ledak? Yang mana? Yang meledak-ledak. Kalau Yohanes dia melankolis apa? Ya dia ngikut enak. Tapi kalau Petrus ini dia meledak-ledak. Salah satu cirinya kita lihat omongan yang meledak-ledak adalah waktu
ditantang sama Yesus. Ya, dia katakan, saya juga mau ikut mati bersama-sama dengan engkau. Bahkan dia selalu mengulangi, dia mau menjadi kepala bagi rasul-rasul lain. Dia tuh pengennya apa ya, ketika rasul kan ada 12 murid. Dia pengennya menjadi center, menjadi pusatnya. Wah, saya ini hebat, saya ini luar biasa. Nah, salah satunya adalah mulut Petrus itu, sebelum dia menulis satu Petrus ini, dia adalah seorang yang asbun. Apa? Asbun, artinya apa? Asal bunyi, berpikir, bicara tanpa berpikir dulu. Dan pada kenyataannya, dia berbicara selalu jatuh. Dia berbicara selalu jatuh. Tidak sesuai kenyataan. Makanya ini suatu proses, dia tulis ini. Dalam ilham Roh Kudus dia berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bapak Ibu, kalau lidah dipotong, maka otomatis manusia tidak bisa berbicara. Ya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kenapa bibir? Kalau bibir ditutup bisa ngomong? Nggak bisa ya. Jadi lidah, bibir itu satu paket, satu kesatuan. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kata menjaga ini kan, ia harus menjaga. Kata menjaga dalam bahasa aslinya itu ada 3 arti yang berbeda. Artinya reda. Reda tuh meredakan. Tadinya tinggi, ya dia surut, reda. Ini apa yang reda? Mulutnya yang reda atau apanya yang reda? Ini. Saat lagi emosi, firman Tuhan berkata, jagalah, redakan ini nih. Emosimu, hatimu, pikiranmu, reda. Saya tahu namanya masalah itu sama seperti pencuri yang datang selalu tiba-tiba. Tanpa pamit, tanpa permisi, dia datang. Tiba-tiba ada masalah, misalnya di jalan, serempet atau apa, terus langsung. Atau ada masalah apapun. Lihat di sini. Pasti yang sebelum mengeluarkan bibir ini, satu kata-kata yang buruk, yang tidak membangun, apa dulu? Yang meluap apa? Hati. Tapi hati ini diredah. Banyak teknik-teknik meredakan emosi. Salah satunya adalah tarik nafas. Coba Bapak Ibu tarik nafas dalam. Tarik. Buang. Jangan ditahan terus, nanti keluarnya di tempat yang lain. Itu biasa tarik berapa kali, buang. Tarik berapa kali, buang. Seperti itu. Diredakan. Kalau mau melihat hari-hari baik, lidahnya harus diredakan. Bagaimana cara meredakan lidah? Redakan hati. Diredakan. Arti kedua, stop. Berhenti bicara. Karena orang emosi, orang emosi itu biasanya kalau sudah marah, omongannya tidak terkontrol. Terus. Meluap terus. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau melihat hari-hari baik, artinya apa? Umur panjang, keberuntungan, stop bicara ketika ada masalah yang dahsyat menimpa kita. Katakan kiri kananmu, stop. Berhenti bicara. Berhenti bicara. Karena firman Tuhan berkata, di dalam banyak perkataan, banyak juga pelanggaran. Stop membela diri, lebih baik berhenti. Karena orang yang diem, meskipun dia bodoh secara pemikiran, tapi dia lebih disangka lebih berhikmat daripada orang yang terlalu banyak ngomong, padahal dia pinter. Diem itu menurut Salomo itu dikatakan dia jauh lebih berhikmat meskipun kemampuannya kurang. Diem aja orang jadi bingung. Lawan kita ketika kita diem bingung gitu.
Ketika lawan menyerang kita, kemudian kita diam, dia bingung. Karena apa? Dia tidak bisa memakai kata-kata kita untuk mengcounter balik. Berikutnya, menjaga arti ketiga, selesai. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, kita harus selesai atau dilupakan. Apanya yang dilupakan? Biasanya nih udah emosi nih, kata-katanya sudah mulai banyak, kemudian firman Tuhan berkata redakan. Habis diredakan dia apa? Stop. Habis redam memang dia udah keceplosan ngomong, direda. Cepat berhentinya. Udah itu berhenti. Sudah berhenti total, lupakan. Efeknya kalau nggak dilupakan apa? Nanti 2 hari lagi ketemu orang yang sama, muncul lagi. Dilupakan, selesai. Jadi kalau masalah jangan diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit, udah 10 tahun masih diungkit-ungkit. Selalu hal yang sama diungkit-ungkit. Nah, berikutnya ada kata menipu. Tuh lihat ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kenapa ucapan menipu ini apa? Saya kok ucapan menipu, apakah ini suka nipu orang? Ini menjadi satu pertanyaan bagi saya agak-agak ganjil. Menipu berarti ini kan penjahat, apakah yang kerjaannya suka nipu-nipu, telepon Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah ditelepon, ditipu? Menang hadiah dan segala macam, apa dapat promosi, apa dapat hadiah berapa ratus juta. Nah ini, bukan hanya itu ternyata. Kalau ternyata dalam bahasa aslinya, menipu itu, ini. Dalam bahasa aslinya kepalsuan, yang tidak sesuai dengan isi hati. Tidak sesuai dengan isi hati. Ini sama juga dengan orang-orang yang munafik. Seperti begitu. Yang kedua adalah ternyata artinya menipu ini kelicikan, katakan kelicikan. Ini orang-orang licik, orang-orang licik ini apa? Ternyata saya pelajari ini adalah orang-orang yang suka memutarbalikan perkataan. Jadi ketika dia mendengar perkataan saya begitu, diputarbalikan. Menjebak lawan. Menjebak lawan dengan apa? Dengan kata-katanya. Contoh yang kemarin, yang masalah Ahok itu. Ya kan? Itu termasuknya menipu. Licik dia. Dia memotong semenggal, kemudian diubah narasinya, ceritanya dan segala macam. Sehingga terjadilah satu kesalahan. Biasanya ini yang menggunakan ini pengacara. Biasanya yang belum bertobat. Untuk menyerang lawannya, ini. Karena dia bisa apa? Memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Dan ada banyak orang-orang Kristen juga seringkali ketika dia bersalah bukannya mengaku bersalah, tetapi dia menggunakan metode ini, kelicikan ini. Dia putarbalikan fakta dari yang tadinya dia salah menjadi benar. Sama juga ini terjadi di dalam suami istri. Udah tahu suaminya salah. Tapi suaminya berpikir, kenapa saya harus disalahkan? Diputar lagi. Tapi yang lebih jago daripada suami, istri. Ketika bertengkar begitu, beda pendapat. Tadinya istrinya salah, diputar balikan. Tadinya salah, tadinya harus minta maaf. Dia harus minta maaf. Malahan dia mau supaya suaminya minta maaf sama dia. Nah ini. Kelicikan. Jadi orang Kristen tidak boleh licik, memutarbalikan fakta. Supaya apa? Supaya orang tersebut bisa melihat hari-hari yang baik. Nih. Terus kemudian kita bahas yang di atas. Siapa yang mau mencintai hidup? Kira-kira boleh nggak kita mencintai hidup kita? Boleh. Firman Tuhan berkata hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Bukan titik, ada masih lanjutan. Seperti
dirimu sendiri. Jadi saya mengasihi istri saya itu dilandasi dengan apa? Dengan saya mencintai diri saya dulu. Saya mencintai diri saya hanya 70%, itulah yang bisa saya keluarkan kepada istri saya. Sampai sini Bapak Ibu nangkep ya? Tabungan Bapak Ibu ada 100 juta, bagaimana cara memberi kepada orang lain? Ya 100 juta itu nggak mungkin menjadi 200 juta. Jadi mengasihi orang lain, syaratnya bagaimana, apa tabungan kasih dalam kita? Yaitu mengasihi diri sendiri. Tapi orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi orang lain? Jadi Bapak Ibu begitu metodenya ya. Orang yang mengasihi dirinya sendiri, firman Tuhan katakan, dan selalu apa di sini dikatakan, nih, siapa yang mau mencintai hidup, dia mencintai, mengasihi dirinya sendiri, maka dia akan melihat hari-hari baik. Artinya apa? Hidupnya selalu beruntung. Siapa di antara kita yang mau hidupnya sial? Angkat tangan yang mau hidupnya sial. Enggak ada. Yang mau beruntung hidupnya, angkat tangan. Nah, semua orang mau beruntung, saya juga mau beruntung. Ternyata, beruntung ini kata lainnya apa? Hoki. Ternyata hoki itu tidak diciptakan diri sendiri. Tidak diciptakan dalam situasi yang mendadak begitu, tiba-tiba surprise, beruntung. Enggak. Ternyata ini juga bisa diciptakan oleh setiap masing-masing kita di tempat ini. Yaitu apa? Dengan menjaga lidah saat apa? Saat sedang emosi. Ini firman Tuhan juga untuk saya. Karena kalau orang lagi emosi, firman Tuhan berkata siapa yang dapat bisa menguasai lidah? Kapal laut yang begitu besar itu gampang disetir. Kereta api bisa disetir, pesawat bisa disetir. Tetapi siapa yang bisa menguasai lidah? Lidah adalah sesuatu yang buas dan jahat, betul. Ini. Makanya supaya orang itu hidupnya beruntung, sebenarnya Petrus katakan ini satu resepnya. 1, menjaga lidah saat emosi. Karena saat emosi, orang seringkali melakukan banyak pelanggaran dengan lidahnya. 2, berhenti bicara pada saat emosi. Lebih baik diam daripada ngomong. Waktu kita sedang emosi. 3, tidak usah diingat, ditampung. Seringkali ini, saya bilang, udah Bu, sabar ya, diam. Ya udah diam. Diam hari ini. Tapi itu sebenarnya bom waktu. Ditampung lagi minggu depan. Minggu depan meledak lagi. Nah ini yang gak boleh. Karena ledakan sekarang sama minggu depan, lebih parah minggu depan. Ledakan minggu depan itu direda, tapi dia meledaknya tahun depan, lebih parah lagi tahun depan. Jadi memang harus tidak usah diingat. Ini rahasia keberuntungan orang Kristen. Orang Kristen kalau mau beruntung, ingat, menjaga lidahnya. Kenapa menjaga lidahnya? Karena lidah itu punya kuasa. Katakan, punya kuasa. Amsal 18 ayat 21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya. Bapak Ibu, ini agak-agak sulit untuk dimengerti. Kita tahu bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, oke kita ngerti. Siapa suka menggemakan, maksudnya menggema tuh. Ternyata saya selidiki kalau menggema itu, Bapak tahu ya gema kalau di gunung atau di misalnya ini kosong. Ya, woi, terus mantul dia mantul. Artinya suara kita diulang-ulang, terus berulang-ulang. Itu menggemakannya. Jadi maksud firman Tuhan, siapa yang suka mengulang-ulang. Mengulang-ulang apa? Karena apa? Karena cinta. Dia lebih cinta sama perkataannya
daripada hidupnya. Contoh, saya sudah bilang, stop, nggak usah nyebar kemana-mana, diam. Jangan sebarkan apa misalnya keburukan suami atau istri, atau keburukan orang lain, stop, udah diam. Tapi dia nggak nurut, sana dia cerita, jangan bilang-bilang ya, sini, jangan bilang-bilang ya. Satu kampung dibilang jangan bilang-bilang, tapi dia bilang semuanya. Akhirnya orang yang bermasa, yang diceritakan ini ngomong, dapat dari mana? Dapat dari mana? Oh satu, oh kamu ya, enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Nah itu, menggemakannya, diulang-ulang. Gara-gara ini, parang bekerja. Karena apa? Dia sudah fitnah, dia sudah berbohong. Ini, gara-gara ini, kan sekarang bukan hanya dengan mulut. Sekarang menggunakan apa? Jempol. Jempol lagi itu lebih berbahaya dari mulut yang secara langsung. Karena jejak digital tidak bisa dihapus. Banyak orang masuk penjara karena salah mencet. Hilaf katanya. Salah mencet, posting, screenshot. Nggak bisa mengelak. Pas ditangkap polisi, dibilangnya akun saya dibajak. Dibajak siapa? Dibajak jempol saya. Ini banyak yang terjadi begini. Selalu berulang-ulang tuh. Menggemakannya. Menebarkan hoax. Nih. Tetapi, kalau saya lihat dalam bahasa aslinya, enggak ada kata menggemakannya. Tetapi mungkin ini diartikan begini, supaya para pembaca itu mengerti bahwa kalau kita lebih mencintai omong kosong, itu akan mengancam nyawa kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah kita cinta diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Jangan menggemakan sesuatu yang bohong, yang hoax. Meskipun itu fakta, tapi kalau itu mencelakakan orang lain, diam. Karena kalau kita terus ngomong, bahaya. Nyawa taruhannya. Berikutnya. Kuasa perkataan, yang kedua, tadi kan pertama, kuasa perkataan itu adalah bisa apa? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh perkataannya, dikuasai oleh lidahnya. Yang kedua adalah kuasa perkataan ini, dahsyatnya perkataan karena perkataan itu bukan pasir. Bedanya pasir dan benih sesawi itu sama-sama kalau kita lihat sama-sama bentuknya, kecilnya sama, hitamnya sama. Tapi bedanya kalau pasir mati, kalau biji sesawi, benih itu hidup. Nah ternyata perkataan yang kita katakan itu ada dua. Bisa mengandung kutuk, bisa mengandung berkat. Saya contohkan ya, Matius 21 ayat 18 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berkata apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Maksudnya apa ini? Jadi sebelumnya kita lihat, Yesus lihat pohon ara itu tidak berbuah. Maka Yesus berkata, mulai saat ini engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dikutuk. Maka besoknya mereka lewat, loh pohon ara sudah kering. Artinya perkataan itu mengandung kutuk. Tapi yang kedua, jikalau kamu berkata, gunung ini beranjaklah. Tuh lihat. Berkata, gunung ini beranjak, maka dia akan beranjak. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Bagaimana maksudnya ini? Dalam hati atau diucapkan? Ini maksudnya diucapkan. Jadi kalau kita berdoa lebih baik, memang ada saatnya kita berdoa dalam hati. Kalau diangkut, kalau misalnya di sini lagi makan bersama di restoran, masa kita berdoa, Tuhan Yesus lagi bukber, berkati makan, semua kan nengok. Diem dalam hati. Tapi kebalik, yang harusnya nggak ada siapa-siapa, masih doanya dalam hati. Gunakan mulut ini untuk bicara, karena ini kuasa. Beda loh Bapak Ibu, ngomong dalam hati dengan bicara dengan mulut. Karena firman Tuhan berkata, mulut ini
mengandung kuasa. Bapak Ibu harus praktekkan kepada Bapak Ibu yang punya masalah dalam hidup, minder, nggak suka bentuk fisik, apa segala macam, pokoknya masalah dalam hidup kita kacaan. Kamu ganteng, kamu cantik, saya cantik. Terus aja ngomong-ngomong sendiri, terus pertama nanti kita ketawa sendiri. Tapi lama-lama itu akan membentuk satu pola yang tadinya jelek akan menjadi betul. Pernah diuji coba, kalau nggak percaya, Bapak Ibu coba sendiri, ada benih ditumbuhkan begitu ya, atau beras lah, beras gitu ya, ditaruh di sini beras jelek, di sini beras bagus. Terus saja dibilang, jelek kamu, jelek, busuk. Ini yang lebih busuk dulu, yang beras bagus tetap bagus. Dia bilang, bagus, terbaik, luar biasa, ini lebih. Lihat, ini beras aja atau apapun aja yang ketika dikatakan terus berulang-ulang, itu terjadi. Ini bukan sesuatu yang berarti, coba nanti Bapak Ibu lihat di YouTube. Ada banyak eksperimen, satu dikatakan baik, satu dikatakan buruk. Padahal bendanya sama, itu akan menjadi dua hasil yang berbeda. Itu baru sesuatu yang nggak punya pikiran, mengerti ya sampai sini? Apalagi itu efeknya kepada orang yang punya pikiran. Itu dahsyat, makanya hati-hati Bapak Ibu. Perkataan itu yang kita keluarkan adalah benih. Maka kita harus menabur yang baik. Kalau kita lihat suami kita jelek atau kurang bagus, jangan dibilang jelek, tambah jelek lagi dia. Tapi kalau dibilang ganteng ya, ganteng dia. Kalau istri dibilang, kamu kok jelek, tambah jelek. Tapi ketika dibilang cantik, ini penting Bapak Ibu. Penting. Sampai hari ini anak-anak saya nggak ada yang percaya mereka itu dirinya jelek. Apalagi yang paling kecil, dibilang jelek dia nggak mau. Siapa paling ganteng? Saya paling ganteng. Betul. Apa yang dia katakan, apa yang kita katakan, supaya terjadi dalam hidupnya. Bukan kita mau ngajari narsis, bukan. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita berkata kepada orang jelek, yang ciptakan orang tersebut siapa sih? Tuhan kan? Kalau saya gambar, atau kita gambar, terus kita lihat gambar kamu jelek, nggak enak ya rasanya ya. Udah buat susah-susah, dibilang jelek lagi. Ya, ini baru gambar, apalagi anak, udah buatnya susah-susah, dibilang jelek lagi. Ya kan? Kalau ya jadi, kalau enggak. Nah itu. Lihat di sini. Yang buat manusia itu adalah Tuhan. Kalau kita berkata jelek, berarti kita sama saja menghina Tuhan. Perkatakan, kan firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan berkata, semuanya ini yang kuciptakan adalah baik. Selalu perkatakan itu. Kamu bagus, kamu pintar, kamu luar biasa. Tapi Pak, bagaimana ketika anak saya itu melakukan satu pelanggaran? Ya jangan dipuji. Firman Tuhan juga mengatur itu. Ketika salah, salah. Ketika benar, benar. Ketika harus dihukum, ya dihukum. Jangan ketika dia melakukan pelanggaran, oh bagus kamu. Nah itu namanya enggak bisa. Harus dia tahu benar dan salahnya bagaimana. Ini, perkataan yang kedua adalah benih. Ketiga, perkataan adalah iman. Katakan 1, 2, 3. Perkataan adalah iman. Markus 10 ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu. Berarti menggunakan media apa? Mulut. Berarti ada apa yang terdengar? Suara, perkataan terdengar. Rabuni, ini artinya apa? Rabi, ya seperti guru besar. Supaya aku dapat melihat. Dia ngomong. Sekali lagi dia ngomong. Enggak terserah Tuhan. Kalau dia ngomong terserah, bisa jadi Tuhan Yesus hanya memberikan sedekah.
aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ketika ada orang berkata, terdengar suara. Ingat ya, ngomong, terdengar suara, perkataan itu adalah iman. Iman. Jadi bayangkan loh, setiap perkataan yang keluar itu iman. Orang tua untuk anak, kita perkatakan yang baik, itu iman supaya anak itu menjadi bagus dan luar biasa. Ini iman. Iman itu adalah sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Yang belum terjadi tetapi sedang terjadi. Iman. Makanya hati-hati ketika perkataan kita jelek, jadilah menurut, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjadilah menurut setiap perkataan kita. Nah, ada yang berkata, Om, saya mulai hari ini akan berkata-kata dengan bagus, dengan luar biasa. Tapi ternyata perkataan saja itu tidak cukup. Firman Tuhan berkata, iman tidak disertai perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Kita katakan kepada anak kita, kamu pinter, kamu pinter, kamu pinter. Lah mainannya game terus, gak pernah belajar, bisa pinter? Enggak. Kalau begitu Om gak usah ngomong kamu pinter dong, belajar aja. Itu juga salah. Jadi yang betul adalah kita perkatakan, itu adalah iman. Belajar adalah perbuatan. Kita katakan, suami istri katakan, kamu sukses, kamu jadi orang sukses, kamu jadi orang kaya. Loh Om ngomong jadi orang kaya, ya udah berdoa aja jadi orang miskin, mau? Gak ada kan semuanya. Kamu sukses, kamu diberkati. Tapi kalau diberkati kerjaannya tidur aja, kerjaannya nggak ada apa-apa, apakah bisa terjadi? Tidak bisa. Jadi kedua ini harus klop. Antara perkataan, sudah kita udah ngomong, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah perbuatan. Mengimani perkataan yang kita katakan. Selalu itu terus. Makanya sebelum kita bisa memperkatakan yang baik kepada orang lain, perkatakan dahulu kepada diri sendiri. Ngomong kepada diri sendiri, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Jangan takut, jangan takut. Terus selalu itu terus. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Meskipun orang lain ngomong apa-apa kan saya berpikir, ngapain orang lain mencampuri hidup saya, ngasih makan kagak. Kasih saya uang enggak, kasih saya gaji enggak. Terus kamu mau ngatur hidup saya, enak aja. Saya hidupnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Siapa yang bisa memuji kita kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri? Ini, iman tanpa perbuatan mati. Dan yang ketiga, sebagai yang terakhir. Karena apa Bapak Ibu? Ada 3 hal hidup yang tidak bisa kembali. Ini penting. Yang pertama adalah waktu. Ini waktu nih, jam 9 udah gak bisa lagi kembali. Karena sekarang udah jam 10. Itu tidak bisa kembali. Yang kedua yang tidak bisa kembali adalah perkataan. Seringkali ada banyak orang menyesal, dia sudah ngomong, tapi mau ditarik kembali, sudah nggak bisa. Meskipun sudah minta maaf. Tapi meskipun berpuluh-puluh tahun, masih ingat di sini. Ingat, yang tidak bisa kembali dalam hidup, waktu, perkataan, dan kesempatan.
Makanya pergunakan 3 hal ini. Karena ini tidak bisa kembali. Waktu tidak bisa kembali, perkataan yang sudah kita ucapkan tidak bisa kembali, kesempatan yang sudah diberikan itu enggak akan bisa kembali kedua, ketiga kali. Oleh karena itu biarlah pada saat pagi ini kita lihat dahsyatnya kuasa perkataan itu. Perkatakanlah perkataan yang baik, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Engkau yang lebih tahu, kupercaya Kau Tuhan. Kau yang lebih tahu